Saya ikut Ahmadiyah, pertama kajiannya saya ikuti pengajian. Dia bilang bahwa Ar-Rahman Ar-Rahim itu bukan Maha Pengasih, Maha Penyayang, tapi nikmat panjang dan nikmat pendek. Berikutnya bahwa yang namanya surga dan neraka itu bukan di sana, tapi di sini. Allah itu bukan pertama mereka sampaikan bahwa kita nggak perlu berdoa. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda mungkin sudah melihat sebuah video dari seorang Habib Nabil Al-Musawa. Ia menyampaikan pengalaman hidupnya di masa muda yang pernah mendalami Ahmadiyah. Ada 3 hal yang ia singgung terkait ajaran Ahmadiyah. Pertama tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Ta'ala. Kedua tentang surga. Dan ketiga tentang doa, bahwa Ahmadiyah mengajarkan tidak perlu berdoa. Karena doa hanya berupa ibadah semata, tidak memiliki khasiat kemakbulan. Untuk itu maka saya ingin merespon sang Habib atas kekeliruannya dalam memahami ajaran Ahmadiyah tersebut. Pertama, tentang sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim Allah Ta'ala. Bahwa Ahmadiyah tidak merubah istilah sifat-sifat itu dengan nikmat panjang dan nikmat pendek, sebagaimana yang dikatakan oleh Habib. Sifat Allah Ta'ala Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu secara makna memang sifat pemurah dan penyayang dari Allah Ta'ala. Adapun bagaimana sifat pemurah dan penyayang itu bekerja, sesuai penjelasan dari kamus-kamus bahasa Arab tentang kata-kata tersebut, dan juga penjelasan-penjelasan dari kitab-kitab tafsir, maka dapat disimpulkan bahwa kata Ar-Rahman itu menunjukkan kasih sayang yang meliputi alam semesta. Sedangkan kata Ar-Rahim berarti kasih sayang yang ruang lingkupnya terbatas, tapi berulang-ulang kali ditampakkan. Dengan kata lain, Ar-Rahman itu zat yang menampakkan kasih sayang dengan cuma-cuma dan meluas kepada semua makhluk tanpa mempertimbangkan usaha atau amal. Sehingga orang yang beriman atau tidak beriman mendapatkan manfaat dari sifatnya ini. Segala makhluk hidup, apakah manusia atau hewan dan tumbuhan, merasakan kemanfaatan dari sifat pemurahnya Allah Ta'ala. Sedangkan sifat Ar-Rahim itu zat yang menampakkan kasih sayang sebagai imbalan atas amal perbuatan manusia, tetapi penampakannya dengan berulang-ulang. Jadi jelas bahwa istilah nikmat panjang dan nikmat pendek keluar dari hasil pemikiran sang Habib, bukan sesuatu yang berasal dari ajaran Ahmadiyah. Untuk lebih meyakinkan Anda, bisa langsung meng-cross-check pada Al-Quran yang diterbitkan oleh Jemaat Ahmadiyah pada kata Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Selanjutnya, hal kedua yang disampaikan oleh Habib Nabil adalah keyakinan Ahmadiyah perihal surga dan neraka di dunia. Itu merupakan satu penyampaian yang dapat menggiring para pendengar kepada asumsi bahwa orang-orang Ahmadiyah tidak meyakini hari akhirat. Karenanya perlu juga diluruskan bahwa sebagai Muslim kami meyakini adanya hari akhirat. Kenyataan akan hal ini secara gamblang dinyatakan oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah
bahwa kami beriman bahwa kebangkitan sesudah mati itu benar, surga dan neraka itu benar, dan segala apa yang ada di dalam Al-Quran itu benar, dan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah, semulia-mulia Nabi dan penghulu para Rasul, yakni Muhammad Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Dan siapa saja yang menuduh kami dengan perkara yang menyalahi syariat dan juga Al-Quran, walaupun sedikit, maka sungguh dia telah mengadakan kedustaan yang nyata kepada kami. Tufahdhu Baghdad halaman 25. Penjelasan tersebut kiranya cukup untuk menutup adanya asumsi yang keliru terhadap ajaran Ahmadiyah tentang surga dan neraka. Hal ketiga yang perlu kami luruskan adalah perihal ketidakyakinan Ahmadiyah terhadap kemakbulan doa. Jadi seandainya Habib Nabil ini benar-benar pernah menelaah Ahmadiyah, saya yakin beliau tidak akan jatuh pada kekeliruan yang menyebabkan dia berkata dusta seperti itu. Karena di dalam Ahmadiyah demikian ditekankan perihal pentingnya berdoa dan kemanfaatan dari doa itu. Bahkan kami diajarkan bahwa hal yang tidak mungkin dapat menjadi mungkin melalui perantaraan doa. Jadi memang apa yang disampaikan oleh Habib Nabil Al-Musawa ini merupakan satu hal yang bertolak belakang dengan kenyataan. Sebab pandangan yang disampaikan olehnya itu merupakan hal yang sebenarnya ditentang oleh pendiri Jemaat Ahmadiyah. Anda bisa meng-cross-check dalam kitab Barakatud Du'a, karya pendiri Jemaat Ahmadiyah. Buku itu ditulis pada tahun 1893 guna meluruskan kekeliruan Sir Sayyid Ahmad Khan, ulama Islam tersohor di India kala itu, yang menganggap bahwa pengabulan doa adalah merupakan pengabulan ibadah semata. Dan tercapainya suatu maksud itu bukanlah karena doa, tetapi karena memang sudah ditakdirkan terlebih dahulu. Di dalam buku Barakatud Du'a, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad secara jelas menentang pandangan itu. Beliau memberikan satu permisalan yang indah, bahwa semisal orang sakit, sekalipun berdasarkan hukum takdir, meminum obat atau tidak meminum obat pada hakikatnya sama dengan berdoa atau tidak berdoa. Lalu, apakah kita berani mengatakan bahwa ilmu kedokteran atau ilmu ketabiban itu salah? Dan Allah tidak menurunkan khasiat apapun kepada obat untuk menyembuhkan. Jika kemudian kenyataannya Allah Ta'ala memberikan khasiat pada obat-obatan, maka apa alasannya Allah Ta'ala tidak memberikan khasiat pada doa? Khususnya doa orang-orang suci yang dipanjatkan dengan kerendahan diri dan kesungguhan. Kami meyakini bahwa ribuan mukjizat para nabi dan wali yang disaksikan sejak dahulu kala sampai dengan sekarang merupakan contoh hidup dari pengabulan doa. Jadi kiranya menjadi jelas dan semoga penjelasan singkat ini bisa meluruskan kekeliruan yang disampaikan oleh Habib Nabil Al-Musawa tentang ajaran Ahmadiyah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.